Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Nanda Melia Andini. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena ditemani oleh kelima rekan saya, yaitu yang pertama ada Kak Ketia, kemudian Kak Anindya, Kak Hafidho, Kak Faisal, dan juga Kak Tika. Nah, kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 2 tahun 2023. Kami berasal dari program studi pendidikan matematika di Universitas Pancasakti, Tegal. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini? Apa manfaatnya bagi kita sebagai seorang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas? Apalagi ciri-cirinya, kemudian bagaimana manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi ini ketimbang dengan model-model pembelajaran yang lain. Kemudian, apalagi sih tantangan yang harus kita hadapi ketika menerapkan model pembelajaran ini di kelas? Nah, sebelum kita mulai mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi di video ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita siapkan tempat belajar yang nyaman, kita siapkan camilan sebagai teman kita untuk menonton video ini, dan juga kita siapkan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan muncul di dalam video ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung kita perhatikan pembahasan pertama dari pembelajaran berdiferensiasi dalam video berikut. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin bisa kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Bisa kita perhatikan pada kata berdiferensiasi, yang artinya berbeda-beda. Nah, dalam pembelajaran di kelas itu juga peserta didik terdiri dari berbagai macam jenis. Ada yang tingkat pemahamannya sudah mahir, kemudian ada juga siswa dengan tingkat pembelajaran yang biasa-biasa saja, dan juga ada peserta didik dengan tingkat pemahaman yang rendah. Nah, penting bagi kita sebagai seorang guru untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik kita. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita lakukan dengan melakukan tes diagnostik awal. Nah, tes diagnostik awal ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum kita memulai pembelajaran. Bagaimana sih Kak caranya melakukan tes diagnostik ini? Caranya itu bisa kita lakukan dengan memberikan pertanyaan sederhana di awal pembelajaran, atau bisa juga dengan kita melakukan pretest atau tes awal berupa tes tertulis yang nantinya kita bagikan kepada siswa. Nah, nanti setelah siswa mengerjakan tes tersebut dan kita mengetahui hasil dari tes mereka, kita bisa mulai mengelompokkan siswa tadi ke dalam kelompok yang sesuai dengan tingkat pemahamannya. Misal, pada kelompok A itu isinya siswa dengan tingkat pemahaman yang tinggi. Kemudian siswa di kelompok B merupakan siswa dengan tingkat kemampuan yang biasa-biasa saja. Sedangkan pada kelompok C berisikan siswa dengan tingkat pemahaman yang rendah. Nah, gunanya untuk apa sih Kak kita memisah-misahkan siswa tadi ke dalam beberapa kelompok? Nah, jadi gunanya itu untuk memberikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil contoh kasus pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar peserta didik. Kasus ini dialami oleh Ibu Zainab, di mana Ibu Zainab ingin mengajarkan keterampilan teks prosedur kepada siswanya. Lalu, Ibu Zainab mengamati catatan yang dimiliki oleh siswa. Setelah itu, Ibu Zainab menemukan bahwa terdapat 8 siswa yang memiliki minat pada bidang olahraga, 6 siswa yang memiliki minat pada bidang 4 siswa yang memiliki minat pada bidang prakarya, dan 2 siswa yang memiliki minat pada bidang memasak. Untuk itu, Ibu Zainab meminta siswa untuk membuat teks prosedur berdasarkan minat yang mereka sukai. Terdapat siswa yang memiliki minat pada bidang memasak, dia mengambil teks prosedur dengan judul teks prosedur memasak nasi goreng. Dan untuk siswa yang memiliki minat pada bidang seni, dia membuat judul teks prosedur membuat bunga dari sedotan. Pembahasan selanjutnya adalah ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson pada tahun 2001,
Terdapat 4 ciri pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, pembelajaran fokus pada konsep dan prinsip pokok. Pembelajaran ini harus fokus kepada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik yang diakomodasikan ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik yang kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik yang dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, bisa secara berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasannya, secara berkelompok berdasarkan modalitas belajarnya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Langkah-langkah untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan ini untuk mempelajari materi dengan melihat latar belakang peserta didik seperti lingkungan belajar di sekitar peserta didik. Yang kedua, kesiapan minat belajar peserta didik. Kesiapan ini untuk memotivasi atau memberi semangat peserta didik sesuai dengan minat atau ketertarikannya. Yang ketiga, kesiapan bergaya belajar peserta didik atau profil peserta didik. Kesiapan ini kita cari untuk mengetahui gaya belajar masing-masing individu seperti gaya belajar auditori, visual, dan gaya belajar kinestetik. Untuk mengetahui kesiapan yang ada, kita bisa melakukan asesmen seperti asesmen diagnostik untuk mengetahui cara belajar peserta didik dan asesmen formatif, yaitu untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Ada beberapa kelebihan dari pembelajaran diferensiasi. Kelebihan yang pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan belajar dari peserta didik. Yang kedua adalah kualitas dari pembelajaran diferensiasi akan maksimal dari apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga adalah motivasi dari peserta didik dengan berjalannya waktu akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah fokus dan keaktifan peserta didik akan meningkat di dalam pembelajaran. Yang kemudian yang terakhir adalah self management skill-nya akan terasa dengan sendirinya karena telah mengikuti pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang terakhir, impact-nya yang paling baik adalah meningkatnya prestasi dari peserta didik. Tantangan pembelajaran berdiferensi. Adapun tantangannya yang pertama yaitu persiapan yang memakan waktu. Guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak, sehingga tak jarang guru kurang memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menerapkannya. Yang kedua yaitu terbatasnya waktu di kelas. Ada berbagai aktivitas yang dikerjakan dan pengajar harus dapat mendampingi serta menangani semua peserta didik dalam kelasnya. Yang ketiga yaitu guru harus memiliki manajemen skills yang baik. Bukan hanya peserta didik yang dituntut untuk memiliki manajemen skill yang baik, seperti yang tertuang dalam kelebihan pembelajaran berdiferensi di atas. Guru juga dituntut untuk mengatur diri sendiri dan mengidentifikasi langkah-langkah serta strategi yang perlu diambil untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu kurangnya bahan pembelajaran. Peserta didik diberikan beragam pilihan bahan pembelajaran yang didasarkan pada tingkat kesiapan dan gaya belajar mereka. Artinya, pengajar harus dapat mengumpulkan beragam bahan pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun diferensiasi didasari oleh banyaknya teori, ternyata pengimplementasiannya masih kurang dimengerti. Implementasi pembelajaran diferensi dapat mengalami hambatan apabila pengajar tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai pembelajaran diferensiasi. Anda bisa mengambil contoh kasus di awal yaitu contoh kasus Pak Darso. Nah, bagaimana nih? Setelah memperhatikan video tadi, kita jadi lebih tahu apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana cara menerapkannya, kemudian apalagi kelebihan serta tantangan yang akan kita hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tapi sayangnya, karena sudah berada di penghujung video,
Saya dan rekan-rekan yang lain mohon pamit undur diri. Terima kasih karena telah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.